Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tutorial yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman semua. Karena di video-video yang saya rilis sebelumnya itu saya selalu membicarakan tentang tutorial yang ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat website PPDB ataupun PNB online. Jadi teman-teman tinggal subscribe aja, nyalakan loncengnya juga perlu gitu kan, karena di YouTube saya itu berbagai ilmu insya Allah ada di sana dan mudah-mudahan bermanfaat. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat website PPDB. Nah, ya, jadi teman-teman yang sudah kerja di sekolah, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya untuk membuat website PPDB atau aplikasi PPDB online. Di pembahasan tentang website PPDB ini kita tidak membahas CSS ya. Jadi apa sih CSS? CSS itu adalah pengaturan tata letak di dalam website ya, layout gitu, karena itu diaturnya di dalam website. Tapi di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengkoneksikan antara website dengan database. Jadi untuk templatenya, untuk tampilan websitenya saya menggunakan bantuan dari SB Admin 2 gitu kan. Jadi ini agar lebih cepat aja gitu kan. Jadi kita hanya membahas koneksi antara website dengan database-nya aja, supaya teman-teman bisa lebih cepat aja dalam membuat websitenya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan template themes ya dari SB Admin 2. Nah, untuk download template SB Admin 2 teman-teman tinggal cari aja di Google ya, di Google klik aja SB Admin 2 ya. Jadi nah di SB Admin 2 itu ada yang kedua, Star Bootstrap Previews SB Admin 2, atau yang atas SB Admin 2 Free Bootstrap ya. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Nah, langsung akan diarahkan ke sini, kemudian teman-teman pilih free download. Nah, setelah free download maka akan langsung masuk di bawah di bagian kanan ya. Kemudian yang ini karena saya sudah mendownload, saya cancel karena sebelumnya saya sudah download gitu kan. Untuk persiapan aja, dikhawatirkan internet saya lemot gitu kan. Kemudian setelah itu pilih show in folder. Nah, setelah di show in folder itu akan langsung diarahkan ke Star Bootstrap SB Admin 2. Jadi akan langsung terblok gitu kan. Nah, ini teman-teman di-cut aja supaya tidak numpuk datanya, atau kalau misalkan teman-teman dimungkinkan membutuhkan lagi, jadi teman-teman tinggal disimpan aja, diarsipkan di membuat sebuah folder belajar website atau apalah, terserah teman-teman aja. Nah, kemudian berikutnya kita ke C. Setelah di C ada SAMPP ya. Untuk install SAMPP nanti teman-teman tinggal klik aja linknya di atas. Saya sudah membuat tutorialnya. Dan kemudian setelah itu ke htdoc. Nah, di htdoc kita bikin yang namanya kita paste aja ya, langsung kita paste. Jadi nggak harus buat folder, kita paste. Oke. Kemudian setelah itu ekstrak. Nah, yang ininya boleh dihapus aja karena kita sudah, mohon maaf, kita sudah tidak membutuhkan lagi. Kemudian ini double klik dulu dan yang ininya kita cut ya. Kemudian paste lagi di luar supaya nanti tidak terlalu panjang. Nah, secara otomatis akan langsung seperti ini ya. Nah, kemudian kita teman-teman buka F2 ya, atau klik 2 kali secara perlahan, kemudian kasih nama pertemuan 1 underscore persiapan ya.
kemudian bikin folder. Di sini tulis tutorial ppdb ppdb. Nah, kemudian teman-teman pindahkan ke sini, mouse drag aja langsung, maka akan ada di dalam pertemuan satu persiapan. Oke, langsung buka persiapannya ya. Kemudian berikutnya tuh teman-teman bikin lagi folder di dalamnya, new folder, teman-teman tulis admin ya. Jadi pertama kita akan membuat website untuk adminnya terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman bikin lagi sebuah folder dengan nama config. Mau config boleh, mau pengaturan juga boleh ya. Membuat sebuah folder dengan nama config. Nah, kemudian teman-teman bikin lagi sebuah folder dengan nama bahan, karena nanti supaya ini tidak acak-acakan, supaya lebih rapi aja. Jadi template-template yang sudah ada di SB Admin 2 kita simpan dalam satu folder. Oke, nah kemudian teman-teman buka ya, diklik, tekan Ctrl, klik data-data yang akan dipindahkan ke folder bahan. Jadi sisakan satu login, kita tidak akan klik, nanti kita tinggal rename aja. Ini cut, kemudian pindahkan ke bahan, yang nantinya ketika sudah selesai ini akan dihapus. Artinya ini hanya untuk menyimpan saja, supaya nanti pada saat kita membutuhkan sebuah template kita tidak sulit untuk mencarinya. Nah, kemudian setelah selesai di admin ya, admin, kemudian teman-teman bahan ya yang kedua, kemudian config. Nah, setelah selesai yang ini kita rename ya, kita jadikan sebuah tulisan template. Jadi nanti kita akan bikin websitenya benar-benar manual ya, jadi ada copy paste segala macam gitu kan, jadi benar-benar manual. Oke, nah kemudian teman-teman selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah mengcut dulu template ini ya, copy aja karena kanan sorry. Kemudian teman-teman buka SB Admin 2. Nah, setelah SB Admin 2 dibuka, teman-teman drag pertemuan satu persiapan di SB Admin 2 Sublime Text ya, teman-teman buka Sublime Text. Nah, kemudian teman-teman buka yang tadi yang template. Nah, ini template.html. Nah, selanjutnya teman-teman ganti ininya, bukan login ya, tapi tulis aja template supaya nanti lebih mudah untuk mencarinya. Dan kemudian teman-teman hapus yang div ini ya, hapus ke bawah sampai sisakan satu div yang ini ya, dihapus. Kemudian teman-teman save ya. Setelah itu teman-teman klik kanan, open containing folder, dan double klik. Nah, ini adalah template yang akan kita gunakan pada saat teman-teman mau membuka atau membuat sebuah website ya, gitu kan. Jadi website ppdb. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ke pertemuan ini lagi, kita cut ya, cut terlebih dahulu. Kemudian template-nya kita pindahkan dulu ke admin, kita paste. Karena apa? Karena nanti setelah dipindahkan ke admin maka tampilannya akan kacau ya. Nah, tadi kan ada biru-biru ya, di sini warna latarnya biru, tapi sekarang sudah kacau putih. Nah,
selanjutnya adalah teman-teman harus memperbaiki ya. Teman-teman harus memperbaiki. Caranya buka lagi admin, folder admin, karena tadi kita membuka di admin. Kemudian di bagian ini teman-teman cari yang namanya vendor ya, nah vendor. Kemudian teman-teman kasih titik 2 ya, lalu slash. Kemudian ini juga sama, titik 2 lalu slash, karena ini artinya vendor memanggil folder yang ada di vendor yang ini. Nah CSS juga sama manggil yang ada di CSS ya. Kemudian berikutnya juga dengan yang ini, jadi semuanya teman-teman panggil. Oke, kemudian save. Sekarang kita coba. Nah kan udah kembali lagi warnanya ya. Nah selanjutnya teman-teman view page ya, klik kanan view page, lalu teman-teman yang tadi dirubah itu diklik. Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi dengan baik ya. Ini juga sama, diklik, udah berarti sudah terkoneksi dengan baik. Dan begitupun jangan yang ini diklik, sudah terkoneksi dengan baik. Oke, yang ini juga sama, sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian yang bawah juga sama, sudah terkoneksi dengan baik ya. Kemudian yang ini juga sama, sudah terkoneksi dengan baik. Oke, semuanya sudah terkoneksi dengan baik. Nah langkah selanjutnya, karena kita akan menggunakan version PHP bukan HTML, jadi teman-teman harus mengaktifkan dulu servernya. Nah untuk install aplikasi server, saya sudah membuat videonya, nanti tinggal teman-teman klik aja di atas ya, ke Windows, kemudian cari SAMPV ya, lalu pilih SAM controller, atau supaya tidak ke Windows dan harus mencari SAMPV, teman-teman klik aja pintu taskbar ya. Jadi klik kanan pintu taskbar supaya muncul di taskbar. Nah ini kan sudah muncul ya, pintu taskbar. Nah kemudian teman-teman cari, teman-teman klik start keduanya. Nah kalau sudah selesai, sudah aktif semuanya, kembali lagi ke Sublime Text atau ke tag editor. Di admin teman-teman klik kanan new file, save. Teman-teman tulis dengan nama data CSB atau calon siswa baru ya, .php ya gitu. Karena ini untuk penamaan ini silakan teman-teman sesuaikan saja, mau data siswa boleh, mau data mahasiswa boleh ya, calon mahasiswa baru atau data siswa baru boleh, silakan disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman mau seperti apa. Kemudian klik save ya, maka akan jadi seperti ini ya, data csb.php. kalau tadi kan HTML. Nah kemudian teman-teman buka lagi template HTML nya, tekan Ctrl A lalu Ctrl C, kemudian ke data CSB lalu paste, lalu tekan Ctrl S, save ya. Dan ini kan menggunakan HTML. Kemudian selanjutnya teman-teman tulis localhost ya. Kemudian teman-teman tulis tutorial ppdb. Nah jika sudah seperti ini, teman-teman klik pertemuan 1 persiapan, kemudian ke administrator, kemudian ke data CSB. Nah ini sudah baik ya, sudah langsung biru ya. Tapi jika teman-teman tadi tidak melakukan perubahan terlebih dahulu di templatenya ya, tidak melakukan perbaikan di template, maka ini akan acak-acakan, akan berubah, akan rusak
Makanya di template kita bikin dulu perubahan, baru di copy ke folder admin ya. Setelah itu supaya pada saat kita copy paste kita tidak lagi melakukan perubahan di ini ya, gitu kan, supaya kita tidak melakukan itu. Nah, itu saja tutorial kali ini, tutorial yang pertama mengenai bagaimana tahapan persiapan yang harus dilakukan pada saat kita mau membuat tutorial website secara sederhana ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.